Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita taufik dan inayahnya. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersua dan beribadah di bulan suci Ramadan. Betapa banyak di luar sana saudara-saudara kita yang juga menginginkan berjumpa dengan bulan Ramadan, dan jauh-jauh hari sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Namun Allah mentakdirkan maut, ajal lebih dahulu menjumpai mereka. Hadirin, tentunya ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, yang sementara ulama mengatakan syukur itu adalah ibadah. Maka mari kita memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulan yang ajaib. Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Ramadan merupakan bulan yang luar biasa, di mana di bulan ini Allah sangat ingin merahmati hambanya. Allah sangat ingin mengampuni hambanya. Maka apabila di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan rahmat Allah, apabila di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan Allah, maka bulan yang mana lagi kita mengharapkan rahmat Allah? Yang mana di bulan ini Allah melimpahkan rahmat yang luar biasa bagi hambanya. Pemirsa, di antara sekian banyak keistimewaan yang ada di bulan Ramadan adalah Allah menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Al-Quran merupakan mukjizat yang universal dan bersifat abadi. Al-Quran merupakan mukjizat yang terus berlaku sepanjang zaman. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah berjanji Allah pula yang akan menjaganya. Pemirsa, di antara keajaiban dan keistimewaan bulan Ramadan adalah Allah turunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi setiap mukmin. Al-Quran merupakan hudan, petunjuk bagi setiap orang-orang yang beriman. Allah menyebutnya hudan. Al-Quran adalah mukjizat yang relevan bagi setiap zaman. Al-Quran merupakan mukjizat universal yang abadi yang Allah turunkan dan Allah sendiri yang berjanji akan menjaganya. Pemirsa, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai obat penenang dalam kehidupan manusia. Maka sementara ulama mengatakan di antara sebab Ramadan menjadi istimewa adalah karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Pemirsa, selain dibaca untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selain dibaca untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai metodologi dalam hidup seorang muslim. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Pemirsa, Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat dengan bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Ketika Allah sedang berbicara tentang puasa di bulan Ramadan, lalu Allah menyebutkan tentang diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan
yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik dalam kitab Sahihain disebutkan bahwa Sayyiduna Jibril setiap malam di bulan Ramadan mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Maka sudah seharusnya seorang muslim memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Al-irtibat asyadid, memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan yang Allah melipat gandakan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba di dalam bulan tersebut. Maka di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tinggalkan kelalaian-kelalaian. Kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. InsyaAllah, kelak Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Keterikatan hati dengan Al-Quran yang saya maksud di sini adalah kita membaca Al-Quran yang pertama harus dengan tajwid, dengan tahsin. Karena Al-Quran tidak dapat dibaca secara otodidak. Al-Quran haruslah diperoleh melalui jalan talaqi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Ini merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dulu, ketika Rasulullah membaca Al-Quran, para sahabat mendengar. Lalu, para sahabat membacakan kembali apa yang mereka dengarkan, mereka bacakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mendengarkan sekaligus memperbaiki bacaan mereka. Lalu para sahabat membacakan Al-Quran kepada para tabi'in. Tabi'in memperdengarkan bacaan mereka kepada para sahabat mendengarkan dan memperbaiki bacaan tersebut. Begitu seterusnya sampai Al-Quran sampai kepada kita. Maka Al-Quran tidak bisa dibaca secara otodidak. Membaca Al-Quran haruslah ada seorang guru yang membimbing kita. Kemudian irtibat, keterikatan seseorang dengan Al-Quran haruslah dengan disertai tadabbur. Tidak hanya membaca, tapi juga merenungi maknanya. Kemudian membaca Al-Quran juga harus disertai dengan adab-adab yang telah disampaikan oleh para ulama. Barang siapa yang memiliki keterikatan dengan Al-Quran, insya-Allah Al-Quran akan menjadi obat, akan menjadi penyembuh, akan menjadi jalan keluar bagi setiap masalah yang diderita, akan menjadi penenang bagi setiap hati yang gundah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk konsisten, untuk istiqamah akan setiap kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga setiap amalan yang kita lakukan di bulan ini bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan husnul khatimah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salam hangat dari Aceh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.